Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Update. Nah, Tribuners, Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi serukan semangat persatuan saat kunjungan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Bone. Kunjungan tersebut juga untuk melakukan penelusuran silsilah leluhur Kapolda Sulsel ini dan penelusuran tersebut dilaksanakan pada Jumat 2 Agustus 2024 malam di Bone. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Bone, ada rekan Emba. Selamat sore rekan Emba. Ya, sore Ilu dan Tribuners. Baik, seperti apa kunjungan dari Kapolda Sulsel untuk melaksanakan kunjungan ke Bone dan sekaligus juga untuk mencari tahu terkait silsilah dari beliau. Ya, baik Ilu dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi ini baru saja melakukan kunjungan di Kabupaten Bone, tepatnya di rumah jabatan Bupati Bone, yaitu kunjungan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Bone sekaligus pemaparan hasil penelitian atau penelusuran silsilah dari keluarga besar Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi. Dalam pemaparan oleh Dewan Adat Bone yaitu Andi Baso Bone, uh, ini ditemukan bahwa Andirian ini adalah keturunan dari Raja Bone ke-13 Lama Parendeng, kemudian eh, turun lagi ke Raja Bone ke-15 yaitu eh, Laten Ritata atau Arumpalaka, dan selanjutnya ada lagi pertalian ke Raja Bone 16 yaitu Lapatau Matanatika. Eh, dari turunan ini kemudian sampai ke Abdul Jabbar Wanjala yaitu kakek buyut dari Andirian, di mana Abdul Jabbar ini merupakan sosok Kapiten Watampone, yaitu sosok yang dianggap sebagai penanggung jawab keamanan pada masa itu, sekaligus sebagai orang yang berwenang dalam menentukan uh, posisi keamanan di kota Watampone kala itu. Dari penelusuran ini kemudian disaksikan juga oleh PJ Bupati Bone dan Rem 141 Todo Puli juga hadir, dan beberapa dewan adat sekaligus juga eh, komunitas budaya yang ada di Bone turut menyaksikan pemaparan silsilah dari keluarga besar atau rukun keluarga besar dari Bapak Andirian R. Jayadi ini. Dalam momentum itu, setelah dilakukan pemaparan, kemudian Andirian dalam sambutannya mengajak seluruh lapisan masyarakat Bone untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, mengingat saat ini seluruh daerah di Indonesia termasuk di Bone sendiri juga akan menggelar pilkada serentak. Menurut Andirian, masyarakat Bone telah menunjukkan semangat persatuannya dengan mewujudkan pemilu 2004 lalu, yaitu Pilpres dan Pileg yang berlangsung aman dan kondusif. Olehnya itu, Kapolda Sulsel pun mengharap pada pilkada serentak ini masyarakat Bone tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan, tidak mudah terpecah oleh perkotak-kotakan yang terjadi, dan meminta semangat persatuan itu kembali digelorakan, karena mengingat orang yang dipilih dan masyarakat yang memilih ini adalah sosok orang-orang yang saling kenal, sehingga Andirian mengatakan tidak perlu adanya pengelompokan atau perkotak-kotakan,
dalam pilkada serentak ini. Irjen Pol Andirian juga meyakini keteguhan sikap dari masyarakat dan tokoh masyarakat Bone terkait bagaimana mewujudkan pesta demokrasi yang berlangsung kondusif. Ini diyakini Andirian dapat menjadi contoh bagi daerah lain guna mewujudkan demokrasi yang berlangsung aman dan kondusif. Itu. Baik, untuk penelusuran terkait silsilah dari Kapolda Sulsel ini dilakukan dalam waktu yang begitu lama kah atau seperti apa? Mungkin dapat dijelaskan rekan Emba? Ya, itu penelusuran dari silsilah keluarga dari Irjen Pol Andirian ini mulanya diinisiasi oleh staf ahli Kapolda yaitu Prof. Zakir Sabara yang kemudian membentuk tim kecil. Di dalamnya ada sosok Dewan Adat Bone yaitu Andi Basok Bone Pasesi, yang kemudian tim kecil ini bergerak selama 2 bulan melakukan penelusuran sehingga menemukan makam dari leluhur Andirian di kampung Taumalele itu sekitar 45 kilo dari kota Watampone dan eh, bertalian juga dengan makam dari Abdul Jabbar Ponjala yang berada di kota Watampone. Penghargaan Andirian terhadap leluhurnya ini yaitu utamanya Puan Jabbar ini eh, dihadirkan dengan membangun masjid di kota Watampone yang diberi nama Masjid Al-Jabbar sebagai bentuk penghargaan kepada leluhurnya. Itu. Baik, untuk pada saat kunjungan dari Kapolda Sulsel ke Bone, apakah sempat juga bertemu dengan keluarga begitu atau yang masih dalam satu silsilah dengan beliau di sana atau seperti apa rekan Emba? Ya, betul pada kesempatan kunjungan ke Kabupaten Bone ini, Andirian juga menemui beberapa keluarga dan kerabat dekatnya yang ada di kota Watampone tepatnya, sekaligus bersilaturahmi begitu dan mengajak beberapa tokoh masyarakat juga untuk bagaimana kondusivitas di Kabupaten Bone ini terus terjaga hingga pelaksanaan pilkada nantinya. Baik, pada saat kunjungan ini apakah ada yang juga disampaikan dari pihak pemerintah ataupun pihak keluarga dari Andirian sendiri pada saat beliau berkunjung ke Kabupaten Bone? Dari sambutan uh, Ketua Dewan Adat Bone pada saat acara pembacaan silsilah dan silaturahmi, Ketua Dewan Adat Bone berharap agar bagaimana sosok Andirian ini mampu menjadi pengayom dan penjaga keamanan begitu, khususnya di Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi untuk masyarakat Bone. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat yang saya hampiri terkesan dengan kepemimpinan Andirian. Kenapa? Karena dianggap perhatiannya untuk masyarakat Bone ini sangat baik, tidak hanya persoalan keamanan, tetapi juga persoalan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dicontohkan, yaitu salah satunya dengan mendukung program budidaya pisang kandelabes di Kecamatan Mare Bone. Iya, gitu. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dari Kabupaten Bone. Kami menantikan informasi lain dari Bone dan juga sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas dan terima kasih. Tribuners, berikut kita akan menyaksikan bagaimana penelusuran Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi selaku Kapolda Sulsel untuk melihat bagaimana silsilah keluarganya di Bone. Berikut untuk Tribuners. Selanjutnya, Mangosong. Bija kama fasila
sampuneno mappidete rittana bone wadi warta sewale ribotti lagi udah begitu mati pak iya nagar Melekit tak pada melek, tak pada maminanga, tasiala buang. Pepatah Bugis ini memberi makna yang berarti. Mari kita menjalin hubungan baik supaya apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Saya menggunakan Pasengugi ini dalam perjalanan karir saya selama ini. Saya sangat percaya bahwa hubungan baik sesama manusia merupakan hal terbaik untuk mencapai harapan di masa depan. Selaku putra daerah, saya bangga sebagai putra Bone yang membawa budaya dari kampung halaman saya dan memperkenalkannya kepada semua sahabat dan teman-teman kerja saya, di mana Kabupaten Bone ini adalah sebuah kabupaten yang dulunya merupakan kerajaan besar yang memelihara budayanya sampai hari ini. Budaya saling memanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan, yang terkenal dengan sipakatau, sipakalebih, sipakainga. 3 kata ini terdengar sederhana, tapi jika diurai akan menjadi filosofi kehidupan yang sebenarnya. Dan disinilah peran budaya membentuk karakter manusia sebenarnya. Manusia utuh yang didengung-dengungkan oleh bangsa kita saat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, Pancasila sebagai ideologi bangsa, kita menguraikan tentang keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Beraneka ragam, global, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis serta kreatif. Tujuan ini telah lahir di budaya kita. Artinya jauh sebelum pendidikan modern ditemukan oleh para ahli, kita masyarakat Bone telah mendidik anak-anak kita seperti ini. Saya sangat ingat bagaimana orang tua kita mendidik sejak kecil dengan pendekatan ketuhanan, harus sholat dengan baik, harus tamat mengaji, dan semuanya adalah kewajiban yang ditumbuhkan bersama oleh orang tua kita. Sehingga orang Bone malu rasanya jika usia tamat SD belum tamat mengaji. Itulah kesamaan yang terbangun dari sebuah prinsip yang sama. Apalagi bicara kemandirian, budaya Bone mendidik kemandirian kepada anak-anaknya dengan memperkenalkan yang namanya usaha. Olehnya itu, jadikanlah budaya ini sebagai kekuatan, kebanggaan yang terus menjadi sebuah alat pemersatu dalam keadaan apapun. Apalagi saat ini kita berada di tengah-tengah agenda yang memerlukan kekuatan bersama, kekuatan persatuan. Beberapa saat yang lalu kita bersama melewati sebuah agenda politik nasional berupa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dan alhamdulillah kekuatan persatuan dan kesatuan telah membuktikan bahwa pelaksanaan agenda nasional ini bisa kita lewati dengan baik tanpa adanya riak yang berarti. Kita bisa membandingkan situasi Kamtipmas daerah lain, di mana saat Pilpres dan pemilihan legislatif sebelumnya. Tapi alhamdulillah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone,
bisa kita lewati dengan situasi yang sangat kondusif. Sebentar lagi kita akan memasuki agenda politik berikutnya. Ini sedikit sensitif karena pemilihan kepala daerah. Kita tahu pemilihan kepala daerah ini biasanya antara yang memilih dan yang dipilih ini saling mengenal. Bahkan yang memilih juga saling kenal. Bahkan mungkin masih ada hubungan saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua, biarkanlah proses tahapan pemilu ini berdinamika, berproses, tapi saya meminta dan saya memohon kepada kita semua, khususnya masyarakat Bone, kemudian para penggiat budaya, untuk tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan kita. Di beberapa kesempatan yang lain saya sampaikan, biarkanlah pilihan itu ada di dalam hati. Nanti kita eksekusi pada saat di TPS, di kotak suara. Jangan pakai cerita-cerita sama yang lain. Karena biasanya kalau kita cerita-cerita sama yang lain, nanti baku eje-eje lagi. Baku eje-eje akhirnya terjadi konflik. Nah, kemudian ada beberapa fenomena yang saya lihat sejak diberikan amanah Pak Bupati ke Sulawesi Selatan ini. Saat ini khususnya di Kabupaten Bone banyak sekali pengkotak-kotaan, kelompok-kelompok. Padahal kalau kita dengar tadi, kita menyimak sampai di seluruh Nusantara ini, yang garis hubungannya sampai ke Malaysia dan Brunei. La temasonga lama pasosoto apa wileng Sultan Abdul Razak Watamatin Roy Rimalimongeng ini menikah dengan seorang perempuan bernama Isafia yang makarung diletak, yang memerintah diletak, dan juga menikah dengan W. Salima Dalapasele. W. Salima Dalapasele ini dari wilayah Sidrap, ya. Melahirkan Wetima dan Tanurung yang menikah dengan Lepak Babari Datu Bengo. Lepak Babari Datu Bengo inilah yang makamnya Pak, yang di Bengo, yang belum sempat kita kunjungi. Ini yang Datu Bengo Mcoa. Beliau Lepak Babari adalah putra dari Tua Pamole Peta Bekajwe Arukahu yang menikah dengan anak karung Rika Juara. Tua Pamole adalah putra dari Lauka Petepak Bukajue Arugona Datu Sailong. Ini hubungannya ada lagi ke Juara Pak Selatan, yang menikah dengan Icelak Bonturihu. Ini melahirkan Tua Pamole. Nah, ini kita membahas dari garis bin dulu Pak. Mohon maaf Pak. Lepak Babari dengan Wetima dan Tinurung melahirkan Ladeke dan Silasa Datu Bengo, yang makamnya juga ada di Bengo Pak. Berdampingan tadi yang videonya berdampingan dengan Datu Bengo Lepak Babari, menikah dengan Icuboloh anak Karengi Rigoa. Ini turunan dari Raja Goa juga Pak, Icuboloh, yang melahirkan Lama Parewe dan Makuling, yang menikah dengan Tolawara, juga bersepupu dengan Lama Parewe. Ini makamnya tetap masih ada di Bengo Pak, masih satu kompleks. Lama Parewe dengan Tolawara ini melahirkan La Baso Pasanrangi dan Parwa, yang menikah juga dengan seorang perempuan sepupunya, di mana melahirkan La Galata de Palewa. La Galata de Palewa ini menikah dengan Isa dan Tanurung Wijana Laesa Arujaling, yang melahirkan La Bageng dan Pajala Peta Saleba Palongki. Ini yang makamnya yang sementara ini masih direnovasi Pak. Ya. La Galata memiliki seorang saudara yang namanya Manrapi Arung Nyapereng Lama Pasosong, yang menikah dengan We Kembo Saposisena.
Manrapi Arunya Pereng ini makamnya masih ada di sana, Pak. Ya, belum tersentuh, tapi nisannya sudah melengket dengan pohon besar itu, Pak. Itu masih asli, belum dipugar. Laman Rapi Arunya Pereng lama pasosong melahirkan Icalowo de Pasampo. Icalowo de Pasampo menikah dengan seorang perempuan di Ceylon dan melahirkan Ila Dada dan Maralah. Ila Dada dan Maralah menikahi Ibompo dan Matajang yang merupakan putri dari Labageng de Pejala Petasaleba. Nah, ini. Labageng de Pejala Petasaleba adalah menikahi seorang perempuan yang bernama Icomo de Mamoncong. Icomo de Mamoncong putri dari Labaso Bulukumba Karempungor yang menikah dengan seorang perempuan di Salomeko. Makanya kemarin di video saya sampai di Bulukumba, Pak, ketemu dengan keluarga beliau di sana. Labaso Bulukumba adalah putra dari Lamelang Datu Salomeko Arum Bulukumba yang menikah dengan perempuan bernama Halijah dan Takanang. Lamelang Datu Salomeko Arum Bulukumba adalah putra dari Lama Pesabi Datu Ulaweng. Nah, inilah garis juga kenapa sampai Labageng berada di wilayah Ulaweng, karena mewarisi dari sini, Pak. Lama Pesabi Datu Ulaweng yang menikahi Isumpala Karenggat Gatareng. Nah, saya juga sampai di daerah Gatareng kemarin, Pak, ketemu dengan kerabat keluarga di sana. Lama Pesabi Datu Ulaweng ini adalah putra Lapalace Arugona. Lapalace Arugona menikah dengan Ibalele Datu Ulaweng yang juga merupakan putri dari Latemaso kembali Raja Bone, dari ibu yang bernama Isafiah Arunleta. Jadi garis keturunannya ini garis saudara, Pak, yang akhirnya menikah sepupu-sepupu, ya. Jadi ini sampai sepupu 5 kali, kembali turun menjadi sepupu 2 kali. Labageng de Pejala Petasaleba yang menikahi Icomo dan melahirkan anak Ibompo de Matajang yang menikah kembali dengan sepupu 2 kalinya Ladada de Maralah. Ladada de Maralah ini melahirkan Lajabar dan Pejala Kapiten Watampone, atau yang kita sebut Peta Jabar, Andi Jabar, Puan Jabar. Beliau berpangkat Kapiten Watampone yang diangkat tahun 1930 sebelum pelantikan Raja Bone. Kapiten Watampone ini adalah sebuah jabatan kepala keamanan di wilayah Kerajaan Bone, Lalebata. Kapiten Watampone. Jadi kalau sekarang beliau Kapolda Metro Jaya, dan alhamdulillah cucunya menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Terima kasih. Lajabar dan Pejala Petajala Kapiten Watampone menikah dengan seorang perempuan bernama Imasita dan Tanyili yang melahirkan beberapa orang putra, 2 orang putra, Laparakasi dan Masiga dan Andi Yusuf dan Palalo. Sementara Lajabar juga menikah dengan seorang perempuan namanya Puang Ico yang melahirkan Haji Muhammad Ali dan Matutu. Ini yang garisnya ke Kalicoa, Imam Besar Kerajaan Bone. Dan dari Imasita dan Tanyili ini melahirkan Andi Yusuf dan Pajak dan Palalo menikah dengan Puat Talenra. Puat Talenra ini melahirkan Haji Andi Jayadi Yusuf. Jadi Haji Andi Jayadi Yusuf adalah cucu langsung dari Lajabar dan Pejala Peta Kapiten Watampone. Jadi periwakan ceritanya, ya. Haji Andi Jayadi Yusuf menikah dengan Haja Andi Eliani Hafid, di mana pernikahan beliau melahirkan Bapak Kapolda, Irjen Pol
Andi Rian Riacudu Jayadi SIKMH ya, yang bergelar Lamat 7 Petajala mewarisi garis kembali. Kenapa gelaran beliau Lamat 7? Karena beliau adalah garis ke-7 dari Labagen de Pajala Peta Saleba Polongki. Jadi kembali saya jelaskan, Labagen Peta Saleba Polongki ini adalah kepala administrasi di dalam wilayah Polongki. Jadi beliau yang dipercayakan untuk mengatur kesejahteraan kemakmuran di wilayah Polongki sekaligus keamanan di wilayah Polongki. Bergelar Peta Saleba Polongki. Jadi Saleba ini bukan berarti sebuah daerah yang mungkin orang mengetahui selama ini berada di wilayah Ponre. Tapi Saleba ini menguasai Polongki. Menguasai Polongki dan mengatur kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan wilayah Polongki. Jadi itulah jabatan beliau, Peta Saleba. Kenapa disebut Peta Saleba? Itu jabatannya. Yang sebenarnya kalau petanya itu adalah Petajala, karena ada Padaengan dan Pajala. Jadi Pajala ini merangkul semuanya. Jadi tidak salah kalau Bapak Kapolda juga bergelar Petajala, karena merangkul kita untuk sama-sama bersilaturahmi di sini. Ya. Beliau Temalabita Irjen Pol Andi Rian Riacudu Jayadi SIKMH Lamat 7 Petajala menikah dengan seorang permaisurinya Ratna Dewi Rosilawati yang melahirkan 3 orang putra-putri. Yang pertama seorang putri bernama Andi Windy Maulia Tenrisau. Andi Windy Maulia Tenrisau. Jadi Tenrisau ini artinya tidak terkalahkan. Dan yang kedua seorang putra Andi Muhammad Reza Ramadhani yang beliau hadir di tengah-tengah kita. Mohon berdiri mungkin untuk dilihat sama keluarga. Belum menikah mungkin? Oh belum, mudah-mudahan dapat keluarga di Bone. Dan yang putri ketiganya Andi Keisha Alicia Putri Dewi. Itulah putra-putri dari Bapak Kapolda Andi Rian Jayadi Riacudu. Ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangan dan kelebihannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada masalah. Tapi Dan kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan dan juga Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan bersama rombongan. Bapak jadi. Waduh, apa nak boleh? Selanjutnya, Mangosong. Tak boleh. Agak mana ecek Wija apa duan Wija lele aku Wija sama fasilitas bulu yang dengan aku ini Wija berarti apa kira dua Sampurino Mapidete Vitana Bone Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.